pertama lebih banyak, terus kedua juga yang selalu aku mention, yang paling penting itu. Hai semua, selamat datang di YouTube channel aku. Buat kalian yang baru pertama kali nonton video aku, kenalin, nama aku Yuli. Dan hari ini aku nggak sendirian, udah ada temanku. Kenalin diri dulu dong, namanya siapa? Nama aku Caroline. Mungkin teman-teman udah ada yang pernah lihat aku di Instagram. I like to share about story with Olin. Jadinya hari ini aku excited banget ketemu Cimenina. Karena kayak aku udah ngikutin dia dari cukup lama, dan terus tiba-tiba accidentally kita meet di Sydney sebelum aku berangkat ke Perth. Oh, seru banget bakal ke Perth ya? Iya. Karena mau ngincer kerja hospo juga kah di sana? Oh enggak, karena aku skill assessment, aku kan backgroundnya chemical engineering. Oh. Jadi it's easier for me to be in Western Australia dibanding di New South Wales buat buat dapat skill visanya. Oh, kayak mungkin biar lebih jelas dulu bisa jelasin kali ya, kayak maksudnya sekarang itu tuh sibuknya apa, terusnya kerjanya apa kayak gitu. Oke, jadi untuk sekarang aku itu agak out of track ya. Jadi aku itu sejak aku datang ke Australia, aku itu fokus di hospitality. Jadi awal mulai aku datang ke Australia itu aku lebih ke bartender, food and beverage, barista. Terus sekarang aku lagi sibuk di corporate boardroom. Jadi aku nge-handle office kayak Westpac Building, Deloitte Building, PwC, dan ya all about hospitality. Oke. Jadi tapi emang dari awal pertama kali ke Aussie itu pengen ngincernya kerjaan hospo atau sebenarnya pengen kerjaan yang sesuai sama bidang yang kamu pelajari? Sebenarnya kayaknya hampir banyak banget orang memang maunya kayak office work atau engineering gitu. Tapi emang semua orang banyak yang krisis identity ya kayak di Australia ini. Bener sih. Setuju. Oke, jadi mungkin awal datang itu tuh berarti kayak pakai visa apa sih? Oke, jadi awal datang itu it's a very interesting story actually. Aku itu di semester ke-7 di bachelor aku, yaitu chemical engineering. Jadi tadinya awalnya itu aku mau ikut WHV, Cuma karena aku pikir kayak, aduh aku takut nggak dapet, aku takut risky segala macam. Akhirnya aku mutusin, oke, I will do double degree. Jadi aku selesaiin bachelor aku sambil ambil courses accounting dan bookkeeping di Sydney waktu itu. Oke. Jadi pakai student gitu Iya, ya? Iya. Dan pas itu nggak ada limitation hour karena COVID. Oh iya benar. Makanya sekarang kan lagi pakai COVID visa. Exactly. Terus nanti bakal pindah ke Perth buat yang skill assessment itu. Iya, betul. Oke. Kayak emang sebenarnya kalau kita di Aussie itu tuh kayak bener mesti nge-planning nggak sih dari awal mau ngapain? Kecuali mungkin mau WHV doang, terus kayak 3 tahun ya udah pulang gitu. Exactly. Kayak ya udah kita mau ngumpulin duit doang kan. Exactly. Cuma kayaknya kalau misalnya mau long term banget, emang kayaknya mesti nge-planning gitu. Bener banget. Berarti kamu udah solid gitu ya mau stay di Australia? Jujur banget, baru kayak 1 bulan ini aku kayak, should I still be in Australia? Ini aku juga aku bakal sharing di YouTube aku kayak I almost give up actually karena there is so much things to handle. Banyak kayak pertimbangan dan juga pokoknya banyak hal lah intinya. Tapi salah satu hal yang triggers me a lot itu karena tadinya kan aku rencananya mau ambil WHV sebenarnya tahun ini. But turns out kamu tahu sendiri kan batch yang terakhir itu. Iya. It's very messy. Terus habis itu akhirnya aku kayak oke, plan B aku itu ambil master. But kamu kan tahu master pertama mahal, kedua restriction kerja dan lain-lain. Itu yang bakal bikin aku tuh makin out of my direction. I feel like that. Jadi aku kayak should I do that or not gitu. Oke. Mungkin sebelum kita lanjut, teman-teman yang penasaran sama YouTube-nya Olin juga bisa cek untuk namanya. Kamu boleh kasih tahu juga? Iya, Bu. Aku pasti story with Olin deh. Ya udah nanti aku masukin lah ya di bawah sini sama Instagramnya juga. Namanya Kak Caroline_Patrick. Jadi pas kamu nanti ke Perth itu, kamu apakah sekarang udah dapet kerja atau bakal apply-nya di sana? Plan aku pertama sih aku bakal transfer karena dari company aku ini dia all around Australia. Jadi mungkin aku bakal ajuin transfer untuk ke branch yang ada di Perth.
Oke. Awalnya tuh kamu bisa dapat kerjaan ini tuh gimana sih? Maksudnya kayak menarik banget, soalnya kerjaan, maksudnya aku juga kayak lumayan tertarik kan kerjaan hostpot, tapi itu nggak semudah itu karena aku juga nggak terlalu punya banyak background gitu loh. Apalagi di Indo kan nggak nyambung banget gitu aku. Exactly. Ini tuh bener-bener kayak mungkin grace of God banget sih. Karena tahu gak sih aku ketemunya gimana? Aku itu lagi cari-cari kerjaan di Facebook, dan aku dulu tuh nggak ngerti tentang masalah Facebook, aku nggak pakai Facebook. Terus aku coba-coba apply. I thought it's a scam. Kayak aku tuh coba apply sama aku bahkan nggak inget aku apply yang mana. Itu so random. Terus tiba-tiba aku ditelepon, terus bilang kayak kamu bisa nggak datang ke nama tempat kerja aku tuh kan Travelodge, kayak satu hotel gitu. Kamu bisa nggak datang ke Travelodge? Tuh kayak is it legit? Terus aku datang, terus interview, terus dapat, padahal I don't have any experience gitu. Oke. Soalnya kayak banyak juga nih teman-teman yang nanya gitu kayak kak, kalau misalnya nggak ada experience tuh bisa keterima apa enggak sih gitu di Australia. Mungkin kalau zaman sekarang tuh agak lebih susah karena makin banyak orang yang datang. Exactly. Benar ya. Pertama lebih banyak, terus kedua juga yang selalu aku mention, yang paling penting itu you have a good English. Itu tuh udah kayak penting banget untuk kamu upgrade Bahasa Inggris lah ya. Upgrade bahasa Inggris, terus juga lebih banyak opportunity gitu. Oke. Tapi pas kayak pertama kali datang awal-awal atau mungkin sampai sekarang ini, menurut kamu hal yang paling susah yang pernah kamu alamin itu apa? Susah. Ya, kesulitan gitu. Kesulitan kalau bagi aku, kesulitan paling besar itu adalah get used to the situation di Australia yang kalau aku pribadi, aku merasa this is a very different side of me. Yang kayak apa ya, contohnya tiba-tiba masuk ke hospitality, tiba-tiba harus serving orang, tiba-tiba apalagi aku kerja di agency kan. Aku kerja, salah satu kerjaan aku casual. Jadi almost every week I met a different client, different things, different place yang bikin aku tuh harus adjust gitu. It's good. Like I learned a lot, but still like there's a lot of things to deal with. Oke. Berarti kalau misalnya bisa dibilang kita harus lebih gampang beradaptasi lah ya, Benar. Sama tadi upgrade bahasa Inggris tuh. Itu paling penting banget. Iya. Penting banget. Apalagi hostpot kan kayak maksudnya banyak. Ya tadi kayak kamu bilang banyak ketemu orang juga kan. Exactly, benar. Kayak dari hostpot tuh kayak kamu dari kesempatan A, kamu bisa dapat B, C, D, itu tuh semuanya kebanyakan dari people to people gitu. Iya. Soalnya tuh juga mungkin ya aku ngerti lah, emang nggak semua orang kan kayak bisa belajar bahasa Inggris dengan cepat gitu. Mungkin dari lingkungannya juga nggak terbiasa. Aku juga gitu guys. Karena aku juga susah bahasa Inggrisnya. Cuma kalau misalnya emang mungkin teman-teman mau kerja yang kayak di kayak lebih kayak farm, itu emang nggak terlalu pakai Inggris kan. Cuma aku ngerasa karena aku juga tertarik dunia hostpot, kayaknya tuh lebih ada jenjang karir gitu. Jadi kayak emang tetap perlu sih untuk improve bahasa Inggris gitu. Terus berarti nanti kalau misalnya buat skill itu mesti kayak ada tes IELTS gitu lagi nggak sih? Oh iya, aku sebenarnya aku udah tes IELTS 2 kali. Terus habis itu tapi I need to still upgrade. Oke. Minimal tuh kalau buat skill itu sebenarnya minimal 6,5, tapi the better you get, the more points you will achieve juga. Oke. Terus kan tadi kita ngomongin soal kayak kesulitan gitu. Tapi kalau menurut kamu hal yang baiknya selama kamu di Australia itu? There's so much good things. Kayak kita tuh bener-bener belajar tentang diri kita banget, kayak we learn so much about ourselves, tentang kayak apa ya, maunya gitu kali. Apa, terus habis itu batasan diri kita apa, kita sukanya apa, nggak sukanya apa hal yang bisa kita handle dan enggak. Terus apalagi kita ketemu banyak banget new people, ada yang people come and go, things happen, kayak so much things yang mungkin kamu nggak bisa rasain ketika kamu di Indonesia gitu. Itu sih kayak lebih mungkin pengalaman hidup kali ya. Pengalaman hidup bener sih, setuju banget sih. Kayak mungkin kalau di Indo, kalau pengalaman aku sendiri, aku kayak lingkungan aku tuh baik, positif gitu loh. Kayak maksudnya keluarga aku baik, teman-teman aku baik. Tapi nyampe sini, yang kayak kamu bilang, kita mesti kayak menyesuaikan sama keadaan gitu. Betul. Karena orang kan bener-bener dari berbagai pulau, kota
kalau misalnya Indo ya, tapi kalau misalnya dari negara lain beda lagi gitu. Iya, makin bener beda, banget. makin susah gitu. Benar banget. Terus kamu sendiri gimana tuh cara kamu kayak menyesuaikan diri kamu dengan orang-orang yang beda culture? Kayak apakah kamu mengamati dulu atau kayak gimana tuh? Kalau menurut aku sih kita open aja, kita ngobrol, tapi through the time kan kita bakal tahu kita bakal cocok atau enggak. Terus habis itu jangan paksain diri kamu untuk pleasure another people. Kalau misalnya you think yang you merasa nggak cocok, ya that's okay gitu. Iya bener. Karena kadang biar kayak kita cocok sama satu tempat, kita jadi kayak sok-sokan ya udahlah gitu, kayak nyambungin aja gitu. Itu aku pertama kali datang aku juga kayak gitu. I try to be nice, like not to be nice. I mean like I try to make everyone likes me, but nggak bisa kan. Kayak kadang mau sebaik apapun orang tuh udah tetap kayak kok nggak suka ya udah gitu. Iya, betul. Tapi puji Tuhannya kalau kita have a good heart, have a good kayak apa ya, tujuan, it will eventually leads to like a good things as well. Iya. Maksudnya kayak kalau tulus gitu ya, nanti bakal ada aja lah yang orang-orang yang kayak baik juga gitu. Betul. Oke. Terus tadi ngomongin apa lagi ya? Berarti plannya kan akan ke Perth gitu. Itu bakal kapan kira-kira? Pertengahan April. Benar banget lagi ya. Benar banget. Kayak so much adjustment. Iya pasti. So much adjustment, iya. Terus rencana bakal ke sana terbang atau kayak? Iya, rencananya terbang sih. Soalnya kalau di Perth itu kadang ada yang bilang kan mesti kayak beli mobil juga gitu-gitu. Iya, benar. Itu juga hal satu pertimbangan juga sih yang masih harus banyak keputusan lah. Aku lihat Cece udah beli mobil, aku kayak aduh. Iya. Tapi sama temen kamu kan? Iya, cuma kayak aku bakal pisah juga sama dia anyway. Jadi udah pisah sih. Maksudnya karena emang dia tuh, aku pikir aku mau ke atas juga kan, nyari kerjaan housepo gitu. Udah dapet juga. Cuma temen aku yang ini dia belum mau. Jadi dia memutuskan mau kayak ke Tasmania dulu, ke area bawah dulu gitu. Berani gitu. banget ya. Berani banget. Dia emang berani untuk nyetir mobil. Sedangkan kalau aku ke atas aku gak mau nyetir karena jauh kan. Iya. Jadi aku pikir aku mau terbang gitu. Terus ya udah nanti di sana untungnya dapet kerjaannya tuh bisa jalan kaki gitu. Jadi kayaknya aku nggak perlu beli. Kayak di hotel gitu atau apa? Hotel. Sebenarnya dia kayak ada laundry, ada hotel gitu. Cuma nanti bakal ditulisnya housekeeper gitu. Emang ngerjain housekeeper juga gitu. Ya, kayaknya makanya aku mesti banyak ngobrol nih sama kamu soal kerjaan-kerjaan housepo gitu. Tapi aku tuh bener-bener salut sama anak-anak WHV kayak Cece, semuanya kayak hidup di Australia tuh banyak banget adjustment yang kita tuh unexpected banget ya. Iya, aku aja nggak tahu kamu gimana bisa cara tiba-tiba dapat kerjaan housepo padahal kamu belum di sana gitu. Iya, maksudnya itu juga mungkin kayak ada nyamuk ya. Maksudnya itu juga sama kayak pengalaman kamu ya, mungkin kayak pimpinan Tuhan juga gitu. Kayak lihat dari grup Facebook sebenarnya. Gitu. Terus tiba-tiba kamu apply, kamu bilang kalau kamu belum di sana tapi aku bakal di sana. Iya. Berapa, terus dia mau gitu. Iya mau. Cuma ya emang sebenarnya agak gambling kan. Tapi ya menurut aku ya coba aja. Toh kalau misalnya nanti emang ternyata zonk, aku tinggal pindah kota gitu. Sebenarnya nggak rempong. Tapi berani gitu. banget kayak pindah-pindah kota itu tuh nggak mudah kan? Iya, itu nggak mudah Barang-barangnya, adjustment situationnya. Apalagi aku orangnya tuh kayak yang aku tuh lebih suka settle di satu tempat gitu loh. Oke. Iya kan? Iya. Cuma emang mungkin kalau aku sendiri, aku juga punya rencana untuk Kelilingin jalan-jalan, gitu. kelilingin. Ya nggak tahu sih bisa semua apa enggak. Tapi tetap itu keren banget. Aku salut banget beneran. Banyak yang lebih keren sih, tapi ya. apalagi cewek kan. Kalau cowok mungkin kayak lebih gampang kemana-mana. Iya, kalau cewek kan lebih kayak nanti mau ini gitu kan. Iya. Emang ya mungkin kalau yang kayak di pedalaman gitu agak susahnya. Kayak maksudnya kan ya tau loh aku demen yang kayak dandan gitu kan. Kayak pergi kafe-kafe itu mungkin agak susah sih. Iya. Gitu. Ya tapi kalau kamu di Perth sih aku rasa masih banyak masih itu masih kota banget. Kota kan?
Oh ya, salah satu alasan kenapa waktu itu aku nggak WHV karena aku takut disuruh 3 bulan itu yang Oh regional. iya. Itu aku kayak gila keren banget. Aku nggak kebayang aku harus jalan 3 kemana gitu di nggak tahu di tengah mana untuk cari kerjaan di farm atau apa, kayak bayanginnya aduh gimana Iya. Aduh, emang awalnya aku juga bingung sih. Cuma ya kalau WHV kan mau nggak mau ya. Jadi iya. ya. Very interesting. Terus kamu sendiri kalau misalnya di sini gimana sih dapat komunitas yang kayak yang baik, yang emang support kamu gitu? Kalau aku sendiri, puji Tuhannya, aku pas pertama kali aku datang, aku udah ada temen aku yang teman lama aku, jadi mama aku deket banget sama dia. Terus kalau untuk komunitas sendiri, aku sih lebih kayak ke coworkers ya, karena syukurnya coworkers aku di pekerjaan aku very positive, jadi it feels like my second family. Terus ada juga dari gereja dan juga mungkin teman-teman creator yang tiba-tiba ketemu ngobrol. Kebanyakan gitu sih. Atau bisa juga kalau misalnya teman-teman mau kayak membuka sosial dengan orang luar, teman-teman bisa kayak ikut kayak perkumpulan, kayak di situ tuh ada kayak semacam event gitu lah. Jadi kayak kita bisa ketemu terus kayak kita ngobrol bareng, make a board like play board game together. Nanti jadi kayak ketemu orang-orang gitu sih. Seru banget. Itulah hal yang nggak bisa dialami oleh orang-orang regional. Aduh, kayak maksudnya dapet satu temenku yang kemarin aja travelnya tuh udah bagus banget, karena maksudnya kayak secocok itu gitu. Bener banget. Kalau misalnya kita kemana-mana bareng sama orang yang nggak cocok kan kayak Gak enak. iya, maksudnya beda loh temen yang kayak tiap hari ketemu sama temen yang kayak seminggu sekali atau 2 kali ketemu tuh beda gitu. Betul banget. Betul. Ya oke lah, baiklah. Berarti di note ya tuh teman-teman bisa lihat dari grup-grup, dari apapun itu. Terus kayak mungkin kamu punya nggak sih pesan dan kesan, apa sih ngomongnya, pesan untuk teman-teman kayak mungkin kan ada yang lagi prepare nih datang ke Australia gitu. Kalau menurut aku, pertama paling penting visa sih. Itu udah kayak banyak banget lah teman-teman yang bilang kayak, oh aku pengen kerja di Australia, aku pengen ini segala macam. Tapi pertama, dapetin visa kamu dulu. Kalau kamu udah dapet visanya, you can go Australia whenever you want. Kamu bisa kerja apapun. Tapi yang paling pertama tuh yang paling susah visanya ini nih. Apalagi lagi ketat banget sekarang kan. Lagi PHV ketat, student ketat. Kalau misalnya udah dapet ya it's good to be true gitu loh. Kamu bisa kesini belajar dan persiapin diri kamu. Karena mungkin yang di-share di luar sana itu sangat indah ya, gajinya kayak 50 juta, padahal dapat 50 juta seminggu tuh kerjanya udah sampai kayak jungkir balik gitu, udah kayak Iya, dicapai gue mau hidup lagi. Kayak gue gak mau melakukan ini seumur hidup ya. Iya. Oke, berarti kayak mesti kuatnya secara mental, fisik juga ya. Betul, upgrade diri. Pokoknya tujuan ke Australia sih, ya it's good to savings money, it's really good. Cuma lebih ke tujuan positifnya, kamu mau belajar terus, learning every day. Never stop learning, even though it's hard, just do it. Karena kayak contohnya yang karir aku sekarang, itu tuh very interesting banget, karena dari awalnya aku nggak bisa apa-apa, aku sama sekali nggak pernah lah kayak kirim makanan apa segala macam, jadi kasir nggak pernah di Indonesia. Pertama-tama dari food service, terus akhirnya diajarin bartender, bisa bikin cocktail, terus lama-lama kerja di coffee shop, jadi barista, jadi taking order, terus lama-lama kan ke building tuh dari awal foundationnya, terus lama-lama ketemu agency, kerja sama perusahaan-perusahaan besar, dari kasino, hotel, office, segala macam, terus akhirnya makin lama makin gede. Jadi the more you grow, the more you learn, itu tuh kayak ya udah kebuka aja. Jadi kayak misalnya khawatir, oh minggu depan kerja apa ya, oh tiba-tiba ada panggilan di sini gitu. Jadi kayak it's interesting kan. Jadi kayak nanti minggu depan, kayak contohnya minggu ini aku dapat shift di Sofitel. Oke. Tapi minggu lalu aku kerja di Westpac.
dan minggu sebelumnya lagi aku kerja di mana. Jadi kayak Oh jadi kayak gitu. Aduh, aku baru kayak nangkep gitu. Jadi maksudnya agensinya tuh bakal kayak mempekerjakan kamu di tempat yang beda-beda. iya. Jadi aku ada 2 job. Yang pertama part time yang di hotel ini, yang aku memang selalu kerja di sana setiap malam. Tapi paginya kan aku kosong nih. Aku kerja di agensi yang nanti aku dikasih ke tempat-tempat beda-beda. Jadi aku kayak belajar dari semua hal, dari semua hal manajemen semuanya. Aku kayak di tempat ini gini, tempat ini gini. Nanti lama-lama kayak udah sama aja semuanya. Paham nggak? Iya. Wah, itu enak banget sih. Maksudnya belajar banyak banget dari situ. Ya tapi kalau dilihat kalau misalnya kita lihat ke belakang, kita kayak belajar banyak banget. Tapi pas lagi ngelakuinnya kayak so much, kayak bayangin dalam 1 hari kamu udah harus tahu semua sistem mereka yang seharusnya dalam 1 hari kamu misalnya training dulu, ya kan? Sedangkan ini kayak 1 hari, kamu bikin kopi ya, kamu bikin ini ya, oke gitu. Jadi kayak but it makes you learn. It makes you learn through the time. Gitu. Terus kamu kayak ada ambil sertifikasi apa nggak sih, atau bener-bener belajarnya tuh pas lagi kerja gitu? Puji Tuhannya sih aku semuanya learning by doing sih. Puji Tuhannya kayak mereka mau ajarin aku selalu. Jadi kayak contohnya yang di Westpac ini yang kemarin aku kerja di sana kayak sekitar 2 minggu. Dia ajarin aku the proper hospitality, how to like set up an event, kayak semua gelas piring untuk VIP member dan lain-lain yang menurut aku it's very proper hospitality yang kamu belajar di misalnya kamu ambil kelas kuliah gitu. Benar. Kayak cara set up table, cara bikin ini, pokoknya a lot of things. Iya. Oke, mantep banget sih. Dan emang kalau misalnya aku ngobrol sama temen aku, kok di Perth emang masih kayak lumayan banyak juga sih hospo yang bagus gitu. Mantap sih, kayak pilihan tepat itu. Amin semoga ya. Oke lah kalau gitu. Sepertinya pertanyaan aku udah sampai di situ aja sih. Jadi ya kembali lagi teman-teman, kalau misalnya mungkin mau nanya-nanya langsung khususnya buat hospo, boleh langsung aja teman-teman DM ke Instagramnya Caroline. Boleh lagi sekali lagi dikasih tahu? Caroline_Patrick. Oke, iya. Nanti mungkin bisa sambil nontonin dulu kontennya sebelum nanya. Karena lumayan banyak nih yang nanya belum nonton konten. Iya, yaudah kalau gitu sekarang aku pamit undur diri dulu. Sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Bye-bye.